Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Insyaallah saya akan menjelaskan sedikit mengenai 3 perubahan dalam hidup yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dari itu, kita harus tahu apa tujuan kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini. Lalu mengapa harus ada perubahan? Baik, kita langsung ke materi. Apa tujuan Allah menciptakan manusia ke muka bumi ini? Yang pertama, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Nah, yang pertama, tujuan Allah menciptakan kita ke bumi ini yakni adalah menugaskan kita sebagai seorang pemimpin. Siapa pemimpin itu? Bukan hanya presiden, bukan gubernur, bukan lurah, bahkan bukan hanya sekedar kepala keluarga. Tapi pemimpin yang dijelaskan dalam Al-Quran ini adalah setiap insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, tiap-tiap daripada kamu adalah pemimpin, dan pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban di sini bukan hanya pertanggungjawaban per tahun, bukan hanya per bulan, bukan hanya per minggu, per hari, per jam, per menit, tapi pertanggungjawaban di sini yakni setiap nafas yang kita hirup, setiap nafas yang kita gunakan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Maka dari itu kita harus menjadi pemimpin yang baik. Insyaallah di sini saya akan memberikan definisi pemimpin berdasarkan versi Sunda. Definisi pemimpin berdasarkan versi Sunda yakni adalah pemimpin yang cager, pemimpin yang bager, dan juga pemimpin yang pintar. Pemimpin yang cager atau sehat. Sehat di sini bukan hanya sekedar sehat jasmani ataupun rohani, namun pemimpin yang sehat di sini mempunyai arti yang lebih dalam. Pertama, pemimpin yang sehat adalah pemimpin yang mencintai dirinya sendiri. Bagaimana kita akan mencintai orang lain jikalau kita tidak menyayangi diri kita sendiri? Maka dari itu kita harus menjadi pemimpin yang sehat agar kita bisa mencintai orang lain. Kemudian makna yang kedua, pemimpin yang sehat. Pemimpin yang sehat mencerminkan pemimpin yang sayang terhadap ibunya. Satu contoh, jika ada seorang anak yang sakit, maka orang pertama yang akan merasa sedih, orang pertama yang akan merasa gelisah, siapa? Tentunya ibu kita sendiri, sosok seorang ibu. Maka dari itu, ketika kita menjadi pemimpin yang sakit, kita tidak akan pernah bisa membuat ibu kita tenang. Kita tidak akan pernah bisa membuat ibu kita bahagia. Karena apa? Ibu kita terus-terusan kepikiran kita yang sakit. Maka dari itu, ketika kita menjadi pemimpin yang sehat, secara tidak langsung kita menjadi pemimpin yang menyayangi ibunya sendiri. Yang kedua, definisi bager atau baik dalam bahasa Indonesia. Baik di sini bukan hanya sekedar baik dalam akhlaknya, baik dalam berkehidupan sosial, namun baik di sini juga mempunyai makna yang mendalam, atau dalam bahasa Sunda biasa disebut dengan siloka. Nah, contohnya, jikalau ada seorang anak yang berperilaku tidak baik, melakukan tindak kriminal, mabuk-mabukan, bahkan sampai membunuh, orang pertama yang akan bertanggung jawab bahkan untuk menyelesaikan masalahnya tiada lain adalah
sosok seorang ayah. Maka dari itu, ketika kita menjadi pemimpin yang baik atau bagus, secara tidak langsung kita sudah menyayangi ayah kita sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, definisi pemimpin pintar atau pandai. Pandai di sini bukan hanya sekedar pandai dalam pelajaran, pandai dalam melakukan pekerjaan, tapi pandai di sini juga mempunyai siloka. Nah, satu contoh, seorang santri karya, misalkan santri Darut Tauhid. Ketika santri tersebut memberikan ilmu yang salah, memberikan amal yang salah, maka sorot pandang masyarakat, orang yang pertama akan disorot oleh masyarakat siapa? Yakni pimpinan yayasan tersebut atau pimpinan pondok pesantren tersebut. Maka dari itu, ketika kita pandai dalam memberikan ilmu, pandai dalam melakukan amal, secara tidak langsung kita sudah menyayangi guru kita sendiri. Nah, maka dari itu sahabat-sahabat semuanya, kita harus menjadi pemimpin yang cager, bager, dan juga pintar. Harus seimbang. Jangan sampai kita menjadi pemimpin hanya sayang terhadap guru kita, tapi tidak sayang kepada orang tua kita. Sekarang banyak pemimpin yang ta'lim terhadap gurunya. Sama kiai, wah suntangan bolak-balik, tapi sama ibu dan ayahnya sendiri tidak pernah salim sama sekali. Itu salah satu contoh kecilnya. Maka dari itu kita harus seimbang, sayang terhadap orang tua kita dan juga sayang terhadap guru kita. Nah, itu kita harus bisa merubah ya diri kita menjadi pemimpin yang baik. Kemudian yang kedua, tugas manusia diciptakan oleh Allah untuk apa? Nah, yang kedua untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, jadi tugas kita yang kedua, kenapa harus berubah? Karena kita disuruh oleh Allah untuk beribadah. Berubah dalam artian ibadah yang lebih baik. Nah, di sini ibadah apa yang harus kita perbaiki? Nah, bingung, ibadah apa nih? Banyak soalnya kan ibadah. Nah, hal pertama jikalau kita ingin merubah diri kita dalam hal ibadah, yakni perbaiki sholat kita terlebih dahulu. Karena apa? Nah, jika kita menjaga sholat kita, maka Allah akan menjaga kehidupan kita. Tidak usah pusing untuk kehidupan dunia. Karena apa? Karena Allah sudah menjamin kehidupan kita di dunia. Yang belum Allah jamin adalah kehidupan kita di akhirat kelak. Nah, maka dari itu, cara agar kita bisa menjaga sholat kita, bagaimana? Pertama, kita harus bisa menjaga jasmani kita. Jasmani dalam artian bukan hanya sekedar bukan dalam artian dari kepala sampai ujung kaki, tapi jasmani di sini, jasmani dalam Islam bermakna 7 anggota tubuh yang menjadi sumber datangnya dosa dan juga 7 anggota tubuh yang menjadi sumber datangnya pahala. Nah, jikalau kita nih bisa menjaga jasmani kita, 7 anggota tersebut akan mendatangkan pahala. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga jasmani kita, maka 7 anggota tubuh kita tersebut akan mendatangkan dosa. Apa saja 7 anggota tersebut? Nah, pertama mata. Jangan sampai mata kita melihat yang bukan untuk kita lihat. Jangan sampai mata kita dipergunakan untuk melihat hal-hal yang maksiat. Yang kedua, hidung. Jangan sampai hidung kita mencium bau-bau kesalahan orang lain. Yang ketiga, mulut kita. Jangan sampai mulut kita dipakai untuk membicarakan keburukan orang lain. Yang keempat, telinga. Jangan sampai telinga kita dipakai untuk mendengarkan kesalahan orang lain. Yang kelima, tangan. Jangan sampai tangan kita dipakai untuk mengambil hak-hak orang lain. Yang keenam, kaki. Jangan sampai kaki kita dipakai untuk melangkahkan ke jalan maksiat atau ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah kemaluan. Jangan sampai kemaluan kita menjerumuskan kita ke dalam hal-hal kemaksiatan. Nah, maka dari itu kita harus bisa menjaga jasmani kita. Jadi 7 anggota tubuh yang bisa mendatangkan pahala, dan 7 anggota tubuh tersebut jikalau tidak bisa kita jaga maka akan mendatangkan dosa.
Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar menjaga dalam ibadah, yakni menjaga qalbun kita atau hati kita. Jangan sampai nih, hati kita menjadi hati yang sakit ataupun hati yang mati. Karena apa? Hati terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada qalbun salim, yakni hati yang selamat, hati yang tidak ada rasa iri dengki, hati yang tidak ada rasa ria jika ibadah. Nah itu hati yang selamat. Yang kedua ada yang namanya qalbun marid. Qalbun marid yaitu hati yang sakit. Hati yang sakit contoh dalam ibadah, misalkan adzan zuhur, Allahu akbar, Allahu akbar, oh itu sudah adzan, baru juga adzan. Sudah qomat, baru juga qomat. Nah, ujung-ujungnya apa? Ketika akan melakukan sholat lohor menuju sholat asar mendekati maghrib, sholat maghrib mendekati isya, sholat isya tidak sholat sama sekali. Karena apa? Tujuannya disatukan sama tahajud. Itu karena capek gadang, akhirnya sholat isya tidak, sholat subuh tidak. Nah makanya jangan sampai nih hati kita menjadi qalbun marid. Yang ketiga qalbun maut, hati yang mati. Kalau hati yang mati, masya Allah ya, itu kalaupun sudah mendengar adzan, mendengarkan ceramah, itu udah keras hatinya. Tidak ada rasa menyesal kalau meninggalkan sholat, tidak ada rasa menyesal kalaupun misalkan melakukan perbuatan yang buruk. Nah seperti itu. Meskipun tidak menutup kemungkinan hidayah Allah datang kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun secara gambaran itulah, maksimalkan ikhtiar kita. Jangan sampai qalbun kita menjadi qalbun yang marid ataupun qalbun yang maut, tapi jadikanlah qalbun kita qalbun salim. Nah kemudian yang ketiga, mencerdaskan ruh. Apabila kita sudah bisa menjaga jasmani kita, apabila kita sudah bisa menjaga qalbun kita, maka dengan sendirinya ruh kita itu akan menjadi ruh yang cerdas. Nah dalam artian apa? Ketika ruh kita sudah cerdas, maka kita akan menjadi pribadi yang memiliki insan robbaniyah. Apa itu insan robbaniyah? Insan robbaniyah adalah insan yang setiap langkahnya, setiap pembicaraannya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun perkataan yang sia-sia, melainkan perkataan tersebut digerakkan oleh Allah. Tidak ada satupun perbuatan yang sia-sia, melainkan perbuatan tersebut dibimbing oleh Allah. Seperti itu sahabat-sahabat. Kemudian yang ketiga nih, apa tujuan Allah menciptakan kita? Nah yang ketiga adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yakni untuk berwasiat takwa dalam hal kebaikan dan juga kesabaran. Dipertegas juga oleh khatib saat Jumatan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Jadi kita harus bertakwa kepada Allah, jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak Islam. Makanya pentingnya wasiat takwa di sini. Karena apa? Seorang muslim yang baik adalah muslim yang mampu mengajak orang lain ke jalan yang benar. Jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Nah, seperti itu sahabat-sahabat. Jadi 3 perubahan yang ditugaskan oleh Allah. Pertama, nih dalam pemimpin, kita harus merubah diri kita. Karena apa? Kita seorang pemimpin. Nah, jadi harus berubah menjadi pemimpin yang lebih baik. Kalau dalam bahasa Sunda harus menjadi pemimpin yang cager, bager, pintar. Kemudian yang kedua dalam ibadah kita harus lebih baik, dari tahun ke tahun harus lebih baik lagi. Nah, yang ketiga wasiat takwa. Kalaupun misalkan kita yang biasa dinasihati oleh orang lain, nah minimal kita harus berubah, minimal bisa menasihati diri kita sendiri. Jadi tidak jadi beban untuk orang lain. Nah, mungkin itu sahabat 3 perubahan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa berubah? Nah, rumusnya nih. Seperti yang Agim katakan, rumus untuk melakukan perubahan adalah 3M. M yang pertama, mulai dari diri sendiri. Kemudian M yang kedua, mulai dari hal-hal kecil. Kemudian yang ketiga, mulai dari sekarang. Nah, seperti itu sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan juga barokahnya lah untuk kita semua.
Mohon maaf nih sebelumnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam ucapan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.